dibolehkan bersedih ketika ada di antara keluarga kita atau sahabat kita yang meninggal. Boleh kita bersedih. Yang dilarang ialah meratap, ya, meronta-ronta sampai menepuk-nepuk pipi, merobek-robek baju. Kuna berduanakum, pasti kami menguji kalian. Artinya namanya pasti ini tidak ada orang yang lepas dari yang namanya kesabaran. Kita hanya berpindah dari satu kamar ke kamar yang lain. Habis ini hanya itu. Ya, sehingga saya pernah ada tetangga itu mengatakan, Mas, setiap orang itu punya kamar masing-masing. Tiap orang punya kamar masing-masing. Ada ujian lewat anak, diuji lewat suami, diuji lewat istri, diuji lewat tetangga, diuji lewat bisnis, diuji lewat teman bisnis, macam-macam. Tidak mungkin kita akan terlepas dari ini. Karena dengan cara inilah ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran besar kepada orang. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nas'alullah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah maghrib Masjid Nur Mirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini dengan cuaca yang sangat cerah ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dihadirkan atas taufik Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah semua duduk di sini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Sebelum masuk masjid berwudu dulu. Inilah bedanya dengan pasar, ya. Kalau pasar saya pun bisa masuk pakai sandal. Dan kalau masjid harus bersih, lepas sandal. Insyaallah yang ada di sini saling memberi syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ialah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, yang diharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pernah Jibril menawarkan kepada beliau, wahai Muhammad, manakah yang kau pilih, setengah umatmu masuk surga atau syafaat? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memilih syafaat. Dan dengannya syafaat ini berarti lebih dari separuh umat beliau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, siapa yang tidak mau? Yang mereka yang paman asani faqad aba, yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau. Tetapi man ata'ani, kata Rasulullah, siapa yang mentaati itu maka dialah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan rahmat Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan bacaan kita ya, dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang bab sabr, ya, bab tentang kesabaran. Bab tentang kesabaran. Ya, bulan yang lalu tidak sempat hadir ya. Dan lagi ada uzur ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kembali bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Pada hadis yang hari ini kita baca hadis yang ke 28
Ya, dari bab sabar, bab 3 merupakan hadis yang keempat atau kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau bercerita ya. Jadi Anas ingin menceritakan sebuah keadaan yang merupakan detik-detik akhir menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb. Ketika semakin berat yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tampak semakin susah ya, semakin merasakan penderitaan ya. Karena Nabi SAW ini adalah sosok yang sangat sehat ya. Terasa mulai sakit itu menjelang wafat beliau. Tapi sepanjang hayat beliau tidak pernah sakit ya. Beliau merasakan panas dingin itu pertama kali ketika dipeluk oleh Jibril. Kapan? Itu ketika pertama kali mendapat wahyu ya, di Ghar Hira. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma'ana biqari. Kemudian Jibril langsung memeluknya. Nah, setelah itu Nabi panas dingin, bertemu dengan sosok yang belum pernah ketemu dengan sebelumnya ya, ketemu dengan Jibril. Hingga beliau pulang ya, bertemu Nabi, bertemu dengan istrinya, dan beliau di situ merasakan menggigil luar biasa, ketakutan yang luar biasa ya. Kemudian yang terakhir ini beliau rasakan menjelang wafat beliau ya. Yang paling berat itu sakula itu ketika kurang lebih 5 hari menjelang beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiq al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat Fatimah, ada Fatimah yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, wa karba abtah ya, alangkah menderitanya ayahandaku ya. Alangkah menderitanya ayahandaku. Dan beliau memang tidak salat berjamaah beberapa hari ya, tidak menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menanggapi ucapan putrinya ini ya, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan penderitaan lagi ya. Falamma mata, dan ketika sallallahu alaihi wasallam telah wafat, qalat ya, Fatimah binti Rasulullah sallallahu kembali berkata, ya abatah, ini panggilan kasih sayang ya kan? Ya abatah, wahai ayahandaku, ajaba rabban da'ah, wahai ayahandaku ini telah memenuhi panggilan Tuhannya yang telah memanggilnya ya. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah, wahai ayahandaku, surga Firdauslah kelak menjadi tempatnya. Ya abatah ila Jibril nan'ah, wahai ayahandaku ya, kepada Jibril lah kami akan menyampaikan kabar ini. Jadi seakan-akan Sayyidatuna Fatimah bersyair di sini. Ya abatah ajab rabban da'ah, ya abatah jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila Jibril nan'ah. Falamma dafan, dan setelah falamma dufina, dan setelah Nabi SAW dikuburkan ya, qalat, dan kembali Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, asabat anfusukum an tahthu ala Rasulullah SAW at-turab. Apakah senang hatimu, wahai para sahabat Nabi, apakah hati kalian senang, tega ya, menimbun Rasulullah dengan tanah-tanah ini ya.
Kira-kira bertanya, bagaimana perasaanmu? Ya, apa yang kalian rasakan ketika menimbun sosok yang sangat mulia ini? Ya. Rawahul Bukhari. Ya. Di sini diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Hadirin sekalian jamaah maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cuplikan atau potongan dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelang beliau ya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau wafat di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, di pangkuan beliau wafat. Dan di sisi beliau ahlul bait ya berada di sekitar beliau, dan tentu saja ya dari kita bisa merasakan bagaimana sedihnya. Bukan hanya ahlul bait yang bersedih, ya, bukan hanya para sahabat yang bersedih, bahkan alam semesta ini bersedih dengan kepergian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka digambarkan di sini ya bagaimana Fatimah. Nah, Fatimah ini adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak menyerupai beliau. Ya, cara duduknya, sikap-sikap beliau itu ada pada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Nah, di sini tergambarkan ya betapa cintanya seorang anak ini kepada ayahnya, dan itu memang lumrahnya memang seperti itu. Tapi di sini tergambarkan begitu luar biasanya ya, bagaimana Fatimah yang sangat cinta kepada ayahnya. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Fatimah sangat bersedih ya. Dan beliau membisikkan ke telinga putrinya. Ketika membisikkan sesuatu, tiba-tiba putrinya menangis. Tidak lama kemudian Nabi memanggil lagi untuk dibisiki kedua kalinya. Lalu Sayyidah Fatimah tersenyum. Ya. Sayyidatuna Aisyah bertanya, apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? Ya. Apa jawaban Sayyidatuna Fatimah? Itu rahasia saya dengan ayah saya. Dan setelah Nabi SAW wafat, maka kembali Siti Aisyah bertanya, ya, apa yang dibisikkan Nabi ketika menjelang wafatnya? Nah, barulah beliau menceritakan. Pada bisikan pertama saya menangis itu karena di situ Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak lama lagi saya akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan kalian, dan saya menangis. Dan pada bisikan kedua, Rasulullah membisikkan kepada saya bahwa engkaulah di antara ahlul bait yang pertama menyusulku. Dan Fatimah tersenyum. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan Sayyidatuna Fatimah di sini mengatakan atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah. Ini terjadi ketika Anas bin Malik ini berusaha mentakziahi Siti Fatimah, ya, bersabarlah ya kan, ya, dia diberikan kabar-kabar untuk bersabar. Terus keluar ucapan ini, apakah dirimu tega atau apa yang kau rasakan ketika engkau menimbun Rasulullah dengan tanah? Apa yang kalian rasakan? Dan keluar ucapan ini. Dan 6 bulan kemudian, ya, setelah Nabi SAW wafat, barulah Fatimah menyusul. Dan beliau adalah yang pertama di antara ahlul bait yang menyusul Nabi Muhammad SAW. Dan selama 6 bulan itu apa yang terjadi? Kesedihan demi kesedihan yang berlapis-lapis dialami oleh seorang anak yang sangat cinta kepada ayahnya. Sehingga ada yang menggambarkan bahwa beliau tidak pernah tersenyum saking sedihnya, kecuali hanya kepada suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan menjelang wafatnya Fatimah, karena sudah mengetahui bahwa ini sudah dekat harinya, mungkin sudah merasakan juga sudah dekat beliau akan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berpesan kepada Asma binti Humais, ya,
Asma binti Khumays ini adalah yang berkhidmah di rumah beliau, dan beliau ini adalah istri Abu Bakar As-Siddiq. Ya, istri Abu Bakar As-Siddiq Asma ini adalah pernah menjadi istri Ja'far bin Abi Thalib yang wafat dalam sebuah peperangan. Ya, kemudian setelah wafat menjadi janda dan diberi istri oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berpesan kepada Asma, ya, binti Khumays, nanti kalau saya wafat, bagaimana caranya nanti agar saya ini jenazah saya ini nggak dilihat oleh laki-laki. Jadi berpesan agar lekuk tubuhnya jangan sampai ada mata laki-laki yang melihat lekuk tubuh saya nanti ketika dikafani. Jadi wafat pun juga masih merasa malu, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Nah, lalu Asma bercerita, dulu saya pernah hijrah di Habasyah, dan di sana saya melihat orang-orang di Habasyah itu kalau ada orang wafat itu dibuatkan sejenis keranda yang menutupi sehingga tidak kelihatan jenazah yang ada di dalamnya. Nah, dari situ maka berwasiatlah Siti Fatimah bahwa ya udah kalau begitu nanti jenazah saya dibuatkan keranda seperti itu. Lalu hal ini pun disampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa nanti kalau saya wafat, pesan saya agar saya dilindungi dengan keranda ini sehingga mata laki-laki tidak melihat lekuk tubuh saya, dan saya dimakamkan di malam hari agar tidak ada orang lain yang menghadirinya kecuali dari Ahlul Bait sendiri. Jadi wafat saja dibungkuskan kafan, malu memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ya, ini pelajaran bagi kita semua ya, terutama kita kaum keluarga kita ya, kaum hawa, anak perempuan kita ya, istri kita, siapapun di antara keluarga kita, bahwa ini pelajaran dari Siti Fatimah, wafat saja menjaga laki-laki lain supaya ghaddul basar terhadap dirinya. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang lain agar tidak berdosa, tidak berpikir macam-macam. Ya. Termasuk Siti Aisyah. Siti Aisyah kan kamarnya menjadi makam Rasulullah. Kemudian nggak lama kemudian ayahandanya dimakamkan di sisinya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena masih berada dalam rumah kan. Tapi ketika Sayyidina Umar wafat dimakamkan juga di situ. Sejak itu Siti Aisyah malu untuk membuka hijab. Ada Umar di sini. Jadi wafat pun juga masih merasa bahwa ada orang lain di situ, padahal sudah meninggal. Ini pelajaran berharga bagi kita, ya, terutama kaum awam, untuk menutup aurat, ya, bahkan terhadap yang sudah wafat pun juga. Ya. Kalau masih hidup, wah itu bahaya, itu. Makanya merekam dan sana lihat sini. Ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Sayyidatina Fatimah yang benar-benar ya banyak kisah-kisah beliau yang terceritakan sampai kepada kita, bagaimana kisah Nabi SAW bersama Fatimah, kemudian Fatimah dan Sayyidina Ali yang sangat yang begitu romantis dalam menghadapi kehidupan. Hadirin sekalian jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa faedah kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama ialah bahwa di antara semua manusia yang paling berat ujiannya ialah para nabi. Ya, seberat-beratnya kita, apalagi banjir, itu nggak ada apa-apanya dibandingin dialami oleh para nabi. Ya, kan? Lebih berat yang dialami oleh para nabi. Maka kita banyak belajar terhadap kesabaran para anbiya, para ulul azmi, ya. Bagaimana kesabaran beliau menghadapi umat. Saking sabarnya ya, Nabi Nuh itu sekian ratus tahun berdakwah, pengikutnya lebih sedikit daripada jamaah Nur Mirah hari ini. Bahkan ada para nabi, bahkan ada beberapa nabi itu pengikutnya bisa dihitung jari. Jadi kalau ada ormas itu pengikutnya cuma 5 orang, itu bubar ormas itu. NU cuma ikut 5 orang bubar, Muhammadiyah 5 orang ikut bubar. Tapi ini ada nabi, pengikutnya itu bisa dihitung jari. Bahkan ada nabi tidak punya pengikut, justru berdakwah kemana-mana nggak ada yang menjadi pengikut. Dan Nabi SAW adalah yang paling banyak pengikutnya.
Jadi pernah Jibril ya mungkin dalam perjalanan Isra beliau ya. Waktu itu Nabi Muhammad SAW melihat, wahai Muhammad, lihatlah di daerah ufuk sana. Di sana ada serombongan. Nabi bertanya, siapa itu? Itu umatnya Nabi ini. Kemudian sana yang lebih banyak itu umat siapa? Jangan-jangan itu umat saya. Bukan, itu umat Nabi Musa. Wah, dari Rasulullah seakan-akan agak sedikit kecil gitu ya. Terus tiba-tiba Nabi Jibril mengatakan, itu coba kamu lihat ufuk sana. Itu umat siapa? Itu umatmu ya Rasulullah. Itu umatmu. Jadi umat Nabi SAW ini lebih banyak ya, maka menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Nabi SAW nanti di akhirat ya kan, ketika pengikutnya ya melebihi dari umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka ya. Sebab yang paling kita tidak inginkan adalah kalau Nabi SAW tidak mengakui kita sebagai umatnya ya. Di hal kita untuk merasakan ya, haudnya telaga Nabi SAW ya, na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan salawat kita baca kepada beliau setiap hari, kita baca salawat kepada beliau itu sampai kepada Nabi SAW, dan insyaallah menjadi asbab kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi antara para nabi ini ya, di antara manusia yang paling berat yang mendapatkan cobaan ialah para nabi. Kemudian faedah yang kedua yang kita bisa ambil ialah bahwa nabi juga adalah manusia biasa. Nabi juga manusia biasa yang mengalami yang namanya wafat atau kematian. Cuma mungkin bedanya ya, kalau para anbiya wafat itu tidak dimakan oleh tanah, jasadnya masih utuh. Sehingga pernah ada kisah itu, tidak salah namanya Nabi Daniel ya, Nabi Daniel. Beliau tidak dimakamkan, ya, tidak dimakamkan oleh kaumnya. Kenapa? Kalau musim kering tiba, itu jenazahnya dikeluarkan, lalu berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, ya. Lalu hujan turun. Nah, setelah hujan turun dimasukkan lagi. Ya. Suatu saat datang lagi musim paceklik, hujan tidak turun, dikeluarkan lagi jenazahnya. Itu berkali-kali, sehingga pada masa Sayyidina Umar mengetahui perilaku kaum ini, beliau mengatakan, wah ini berbahaya di bagi akidah. Jangan-jangan nanti orang menyangka bahwa Nabi Daniel asbab turunnya hujan. Maka diperintahkanlah oleh Sayyidina Umar segera dimakamkan, ya, segera kuburkan itu. Jadi para nabi pun juga mengalami yang namanya wafat. Ya. Lalu bagaimana ketika peristiwa Isra Mi'raj? Ya, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan para nabi, ya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu benar-benar ya, terjadi. Dan kekuasaan Allah itu kan, ya sudah, kalau kita sudah berbicara qudratullah, masyiatullah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perjalanannya sendiri sudah di luar akal manusia, apalagi kalau hanya menghidupkan. Bagi Allah semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Nah. Kemudian faedah yang lain ialah bahwa hendaknya bahwa kita masih dibolehkan bersedih ketika ada di antara keluarga kita atau sahabat kita yang meninggal. Boleh kita bersedih. Yang dilarang ialah meratap, ya, meronta-ronta sampai menepuk-nepuk pipi, merobek-robek baju, menumpukan badan seperti ya kaum Syiah itu kan yang terlarang. Itu kalau bersedih hati boleh. Sebagaimana Siti Fatimah ini bersedih hati selama 6 bulan. Ya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq itu juga sangat bersedih dengan kepergian Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada mengatakan bahwa salah satu asbab beliau wafat begitu agak cepat itu ialah kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bagaimana tidak? Yang pertama beriman di antara orang-orang Arab adalah beliau, ya. Yang menemani di Gua Thur juga beliau, ya. Kemudian yang pertama mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj juga adalah beliau. Tentu saja orang yang begitu dekat seperti ini lahir batin ketika terpisah tentu sangat terpukul sekali. Kita saja mungkin dengan istri kita, ya, kalau dulu atau suami kita atau siapa atau anak kita duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita bersedih. Apalagi ini ada
Ya, ada kisah-kisah yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW berserta Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi boleh kita bersedih. Dan Nabi SAW ya juga menangis ketika wafatnya anak beliau. Ya, dia juga bersedih. Tetapi tidak ya, meratap-ratap ya sebagaimana sebagian kaum yang meratap-ratap. Bahkan ada itu yang dibayar itu biar orang satu rumah bersih itu dibayar. Ya, dibayar. Ya. Jadi diupah. Diupah agar bisa menciptakan suasana sedih sehingga rumah itu bisa kembali berduka padahal sudah bertahun-tahun wafatnya. Ya. Termasuk di daerah kami juga ada di Toraja itu kan. Itu kalau biasanya kalau ada yang meninggal itu kan nggak langsung dikubur. Ya, biasanya ditaruh di rumah, setelah dibalsem dikasih dilumuri ramuan-ramuan apa sehingga tubuhnya tidak membusuk, itu disimpan 1-2 tahun sampai ini terkumpul untuk biaya pemakaman. Itu bisa miliaran ya. Nah, karena biayanya mahal, biasanya mereka patungan dari beberapa orang yang meninggal sehingga janganlah upacara rambu solo namanya. Ya, rambu solo. Bukan rambu solo di sini, rambu solo istilah di sana ya. Dan upacara itu memang biayanya besar sekali. Sehingga kadang ada orang yang dari anak turun mereka merantau di tempat lain itu nggak mau balik. Kapan? Kalau balik itu nanti ditagih. Ada dulu dosen UNS itu, kemudian dari Toraja itu pernah cerita sama bapak kami, bapak mertua, wah ada orang Toraja itu di tempat itu nggak mau pulang, kenapa? Nanti ditagih sama keluarganya. Ya itu adat mereka ya, adat mereka. Ya, jadi boleh kita bersedih dengan kepergian, apalagi yang pergi adalah tokoh yang besar. Ya, rahmatan lil alamin. Ya, seorang yang akan menjadi pertama kali masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ya ketika orang itu bersedih. Apalagi putri beliau ya, Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian faedah lain yang kita bisa ambil dari hadis ini ialah bahwa kita dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat. Ya, orang wafat ceritakan kebaikannya. Ini ahlul jamaah, ini ahlus sedekah, ini suka menolong orang. Ya, kita ceritakan kebaikannya, bukan keburukannya kita ceritakan. Meskipun ada sisi keburukan, tapi kita naikkan sisi sebaiknya. Ya, terus kita mendoakannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika Nabi SAW wafat ini, memang yang terjadi suasananya adalah antara percaya dan tidak. Termasuk Sayyidina Umar kan tidak percaya itu kalau Rasulullah wafat. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, beliau marah-marah. Ya. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa. Dia juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga adalah sebagai manusia biasa bagaimana kita, ya. Maka kalau beliau wafat, maka kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sudah pasti surga tempatnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Nah, ini dia nih. Bagaimana dengan kita? Maka kalau kita ingin mengikuti, selama kita mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, pasti kita ketemu dengan beliau. Selama kita berada di jalan yang sama dengan jalan yang ditempuh Rasulullah, pasti kita ketemu dengan beliau. Ibarat jalan tol yang panjang, ya, siapapun berada dalam tol Nabi pasti kita akan ketemu, ya, pasti ketemu. Tapi kalau menempuh jalan yang lain, tidak akan ketemu. Ya, maka di antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang an'amta 'alaihim? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Selama kita berada di sirat yang sama, ya di jalan yang sama, pasti kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita menempuh jalan yang lain, ya, membuat jalan baru, enggak mungkin ketemu dengan Nabi. Ya. Kenapa? Jalannya berbeda, ya, keyakinannya berbeda, jalannya berbeda, amalnya berbeda, maka tidak mungkin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab ini tentang hadis ini berada dalam bab tentang kesabaran, ya. Jadi bagaimana para
keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, ya tentu menghadapi kesabaran luar biasa dengan wafatnya kekasih beliau rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW. Demikian barangkali dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan masih bisa. Oh, 9 menit ya. Oh ya. Ini ada hadis yang sebelumnya ya, yang berkaitan dengan as-sabru dan asyukru ya, bahwa orang mukmin itu punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Apa itu kelebihannya? Bahwa jika mendapatkan musibah, idza asabathu darra sabara. Jika ditimpa musibah maka ia akan bersabar. Tapi idza asabathu sarra syakara. Jika ia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, maka ia akan bersyukur. Nah, ini adalah ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ia alami selalu positive thinking, ya, selalu berpikir husnuzan terhadap apa yang ia alami. Ya. Sehingga apa ya? Misalnya ketika terjadi musibah, ya, terjadi musibah. Kalau kita baca hadis-hadis ya, setelah hadis yang kita baca ini ada beberapa keterangan menyebutkan bahwa ternyata memang kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin itu, ya, itu akan menjadi penggugur dosa baginya, ya, penggugur dosa. Ya. Beberapa waktu lalu ada saudara kami yang meninggal, gitu kan, sampai badan beliau turun drastis, gitu ya. Saya katakan kepadanya, mudah-mudahan hilangnya berat badanmu ini, ya, adalah petunjuk dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosamu, ya. Terus gak lama kemudian dia pun meninggal, ya. Artinya mudah-mudahan sakit yang kau alami ini adalah itu bisa menjadi penggugur dosa, ya. Dan orang kalau sakit misalnya selama seminggu gitu ya, maka dia selama ia bersabar maka seakan-akan selama seminggu ini ya ibadah. Kalau ia sakit sebulan, maka seakan-akan ia beribadah selama 1 bulan. Ya. Kalau ia sakit selama setahun, maka seakan-akan ia beribadah selama 1 tahun. Jika ia bersabar, ya, jika ia bersabar. Tapi kalau ngomel saja ya, wallahu a'lam pahalanya apa gitu ya. Nah, kemudian orang yang mendapatkan musibah ini, ya, juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri orang yang dicintai oleh Allah ialah dia akan diuji. Ya. Dia akan diuji, dia akan diberikan musibah untuk menambah amalnya dan mengurangi atau menghapus dosa-dosanya. Bahkan ya, sandal putus itu kan ringan saja, sandal putus. Itu bisa menjadi kafarah bagi dosa seorang mukmin. Sandal putus itu apa? Artinya apapun kesulitan kita hadapi, ya, kesulitan apapun yang kita hadapi, sekecil apapun, dimanapun berada, maka itu bisa menjadi kafarah. Ya. Maka kalau kita sering disakiti oleh orang lain, ya, kita di samping berusaha untuk menata hati, ya, juga bersyukur. Ya, mudah-mudahan ini menjadi asbab kesabaran kita, menjadi asbab kita mendapatkan karunia yang orang lain tidak dapatkan. Seperti pernah kita ceritakan tempoh hari di sini, ya, bagaimana banyak aulia atau para ulama itu yang ketika mendapatkan pasangan hidup yang kurang baik sebagainya, dia tetap bersabar. Ya, ketika ditanya kenapa tidak diceraikan, ya, kalau saya ceraikan, ya, dia akan dapat istri orang lain dan suaminya nggak sabar, itu bisa dipukul, bisa dizolimi. Ya, biarlah ia menjadi istri saya. Ya, semoga menjadi asbab saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran ini. Ya, orang mukmin itu kalau istilahnya nggak ada matinya gitu. Walahum ajrun ghairu mamnun. Lalu mendapatkan pahala dari sisi manapun. Ya, pendapatannya banyak, ya bersabar, ya dapat pahala. Pendapatannya banyak, bersyukur, ya mendapatkan pahala. Pendapatannya sedikit juga bersabar. Jadi tidak ada apapun yang membuat orang mukmin itu kekurangan pahala, ya.
tidur pun juga bisa mendapatkan ganjaran. Ya, wallahu taala alam. Ya, demikian maka dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini, satu hadis ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menjalani kesabaran ini. Karena kesabaran ini adalah memang musibah, ya, namanya musibah mesti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, pasti kami menguji kalian. Artinya namanya pasti ini tidak ada orang yang lepas dari yang namanya kesabaran. Kita hanya berpindah dari satu kamar ke kamar yang lain. Habis ini hanya itu. Ya, sehingga saya pernah ada tetangga itu mengatakan, Mas, setiap orang itu punya kamar masing-masing. Tiap orang punya kamar masing-masing. Ada ujian lewat anak, diuji lewat suami, diuji lewat istri, diuji lewat tetangga, diuji lewat bisnis, diuji lewat teman bisnis, macam-macam. Tidak mungkin kita akan terlepas dari ini. Karena dengan cara inilah ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran besar kepada orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala tidak terkira disiapkan oleh Allah kepada mereka yang bersabar. Hanya saja kadang sabar ini mudah diucapkan, tapi ketika dijalani memang berat. Maka kita mohon kepada Allah akan diberikan kekuatan menghadapi kesabaran. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.